Jadi buat yang udah datang duluan, terima kasih banyak. Jadi hari ini spesial. Apa yang membuatnya spesial? Karena kalian request untuk membaca putusan pengadilan randomly. Tapi untung ya, putusan perceraian tuh lumayan menarik buat dibaca karena sangat drama. Jadi itu yang gue pilih. Kayak waktu itu gue juga yang bilang deh, kayak malah gue rekomen malah. Bodoh. Oke, untuk hari ini akan ada 2 putusan yang akan dibacakan oleh saya, Mbak Lui, dan Papa Nihil atau Rido. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh saya dan Mbak Lui. Untuk putusan kedua akan dibacakan oleh Rido dan saya. Setelah nanti selesai pembacaan putusan, sebenarnya sih bukan pembacaan putusannya sih, lebih ke arah duduk perkaranya aja. Dan mungkin sedikit pertimbangan hukum dan mengadilinya dan putusannya, sorry. Setelah itu nanti akan ada sesi diskusi seperti biasa, rame-rame. Dan kemungkinan besar Serenity akan datang pas di bagian diskusi sekalian sama announcement dikit. Karena harusnya dia yang ngebikin podcast. Karena kan sampai sekarang kan belum ada podcast di server ini lagi. Dan akan dibawakan kembali oleh Serenity. Dan Serenity yang akan menjadi pilotnya untuk podcast di server ini. Oke. 2 menit lagi, apakah Mbak Louis sudah siap? Halo? Halo? Mbak Louis? Halo? Rido? Halo. Mbak Louis kayak disconnect. Tidak. Sorry, ganti internet. Oke. Tak apa-apa. We are standby. Untuk record. Oh iya, ini semua nanti akan di-record juga nanti di YouTube. YouTube-nya sudah tahu, nanti bisa gue kasih linknya nanti. Di announcement juga udah ada sih, tinggal cek aja. Oh my god, ini konsep baru loh, bacain putusan pengadilan di sini. Iya. Oke, Albert. Oke, Mbak Louis sudah siap? Oke. Mantap. Oke. Untuk putusan yang pertama. Oke, sebelumnya gue kasih konteks dulu ya, ntar nanti di putusannya. Siapa aja, siapa dengan siapa, dan lain-lainnya. Biar kalian juga paham. Biar gak ketukar-tukar. Oke. Mari kita mulai. Anjay. Oke, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gila, gue kegedean gak? Enggak. Ciliin dikit nih. Susah ya, gak ada DJ. Oke. Pengadilan negeri di suatu tempat di daerah Sumatera Utara disensor untuk kenyamanan bersama antara JS, sang penggugat, yaitu sang suami, dengan SV, sang tergugat, yaitu sang istri. Nah, duduk perkaranya ini tuh terjadi di tahun 2015, tanggal 12 Maret. Dan keduanya sudah melakukan perkawinan pada tahun 2010. 2010. Nah, mereka sudah dikaruniai 2 orang anak dengan inisial RS dan JDC.
Nah, seperti apa duduk perkaranya? Apa yang membuat mereka bercerai? Mari silakan Balui dibacakan duduk perkaranya. Oke. Dalam masa perkawinan, antara penggugat dan tergugat hidup berbahagia, rukun dan damai bersama anak-anak. Namun, seiring waktu berjalan, di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi percekcokan dan perselisihan yang disebabkan perilaku tergugat yang kurang terpuji. Akan tetapi, penggugat tetap bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dan setiap percekcokan dan perselisihan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa percekcokan dan perselisihan dikarenakan tergugat diduga selingkuh dengan lelaki yang bernama Samsul caps lock yang beralamat di sekian lah. Di mana dugaan penggugat tersebut sangat benar ketika penggugat mempergoki atau menjumpai tergugat bersama laki-laki lain di belakang rumah orang tua tergugat pada bulan Juli 2008. Bahwa setelah perbuatan tergugat yang berduaan bersama laki-laki lain di belakang rumah orang tua tergugat tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi, tergugat tetap saja tidak bisa merubah perilaku yang sangat tidak terpuji tersebut. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dihindari lagi. Pada puncaknya, sekitar bulan Juli 2013, adapun faktor penyebabnya adalah hal yang sama. Tergugat tetap saja selingkuh dengan pria lain. Bahwa penggugat telah berusaha menasehati tergugat, akan tetapi nasihat penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh tergugat. Pada awal bulan Juli 2013, tergugat tetap saja selingkuh, dan akhirnya terjadilah pertengkaran besar. Akibat pertengkaran tersebut, tergugat mengadukan halnya kepada keluarganya, bahwa ia dipukuli dan dianiaya oleh penggugat. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013, sekitar pukul 23.55 WIB malam hari, abang ipar tergugat beserta kakak kandung tergugat mendatangi penggugat dan tanpa bicara apapun terhadap penggugat. Abang tergugat melakukan pemukulan terhadap diri penggugat. Akibat dari pemukulan tersebut, penggugat harus dirawat dan diobati di puskesmas setempat ya. Akibat kejadian tersebut, keluarga penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa dengan keadaan yang sangat sulit untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat meminta kepada keluarga penggugat untuk menjumpai orang tua tergugat, agar rumah tangga penggugat dan tergugat dapat hidup rukun kembali seperti awal-awal perkawinan. Akan tetapi, upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil. Bahwa penggugat telah berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada tergugat untuk tidak selingkuh lagi dengan pria lain. Namun, nasihat-nasihat tersebut diabaikan oleh tergugat. Dan penggugat telah berusaha meminta bimbingan kepada seluruh keluarga tergugat dan penggugat. Namun tergugat tidak mengindahkan nasihat-nasihat keluarga. Bahwa oleh karena sikap tergugat yang selingkuh dan setiap kali tergugat dinasehati penggugat, namun tergugat tetap dengan sikap yang marah-marah, sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan keributan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat, sejak tanggal bulan Juli 2008 sampai bulan Juli 2013 selalu saja selingkuh. Dan tergugat juga secara lisan atau tulisan meminta cerai terhadap penggugat. Sehingga percekcokan hampir setiap hari tidak dapat dihindarkan. Dan sampai puncaknya sekitar bulan Agustus 2014, penggugat beserta anak-anak meninggalkan tergugat, pulang ke rumah orang tua penggugat. Bahwa sejak bulan Desember 2014 hingga bulan Januari 2015, anak-anak penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat. Akan tetapi, pada akhir bulan Januari 2015, tergugat
mendatangi rumah orang tua penggugat dengan cara memaksa tanpa menghiraukan tangisan anak-anak tersebut. Tergugat membawa paksa anak-anak pulang bersama tergugat tanpa memberitahukan penggugat dan orang tua penggugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali, dan penggugat tidak bersedia lagi menjadi suami dari tergugat. Oleh sebab itu, penggugat memilih jalan yang terbaik, yaitu menempuh jalan cerai dengan tergugat. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara penggugat dan tergugat akibat perceraian, sudah sangat pantas bila majelis hakim yang mengadili perkara perceraian ini agar memerintahkan kepada kantor catatan sipil untuk mencoret akta perkawinan penggugat dan tergugat tanggal 14 April 2009 dari buku register dan mengeluarkan akte perceraian untuk penggugat dan tergugat. Bahwa tergugat tidak bekerja dan mempunyai sifat yang buruk, yaitu suka selingkuh. Bagaimana bisa tergugat mendidik anak dengan baik, sedangkan penggugat bekerja sebagai karyawan swasta? Sudah pasti penggugat dapat mendidik anak, dan masa depan anak akan lebih terjamin bila hak pengasuh anak yang bernama RS dan JDC diserahkan kepada penggugat. Maka oleh karena itu, sangat beralasan menurut hukum menyatakan penggugat sebagai pengasuh anak yang bernama RS dan JDC sampai anak tersebut dewasa. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan adanya perbuatan itikat tidak baik dari tergugat, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Selesai. Terima kasih banyak atas pembacaan duduk perkaranya, Mbak Lui. Nah, di sini tuh ada juga jawaban dari dari pihak tergugat. Simpelnya. Nah, pertimbangannya itu adalah bahwa benar tergugat dan penggugat telah hidup rukun dan damai dan dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa 2 orang putra yang bernama RS dan JDC. Bahwa tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar dapat kiranya mengambil keputusan yang seadil-adilnya demi kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat, guna membina anak-anak kami menjadi orang yang cerdas dan bijaksana, diasuh oleh kedua orang tua, yaitu penggugat dan tergugat. Bahwa tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dituduhkan kepada tergugat. Akan tetapi hendaknya majelis hakim juga tanggap apa yang sesungguhnya terjadi dan mempelajari pokok yang kami hadapi. Bahwa penggugat menuduh tergugat sedemikian kejam. Mudah-mudahan juga Tuhan membuka jalan keluar buat penggugat dan mau kembali membina rumah tangga demi anak-anak. Majelis hakim yang terhormat, penggugat yang begitu tega memfitnah tergugat tanpa bukti-bukti yang akurat, bahwa tergugat secara akal sehat tidak akan membuka keburukan penggugat, karena tergugat juga sadar kesalahan ini ada pada diri penggugat dan tergugat. Walaupun penggugat membuka keburukan tergugat, begitupun tergugat masih mau menerima penggugat apa adanya dan berharap bisa bersatu kembali demi kebahagiaan keluarga, anak-anak, dan masa depan anak-anak. Bahwa alangkah indahnya apabila penggugat dan tergugat membina anak-anak sampai dengan dewasa dengan memberi pendidikan keagamaan agar kelak menjadi anak yang berguna. Bahwa besar pengharapan tergugat agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatukan kembali demi kebahagiaan keluarga, anak-anak, dan masa depannya. Begitu. Jadi cukup ini juga ya, drama juga ya Mbak Lui ya. Itu tulisannya kita baca persis loh. Yang ditulisin. Iya. Persis apa yang tertulis di putusan. Tapi itu cuma kami bacanya cuma bagian yang esensial aja, yang drama-dramanya aja. Tapi di akhirnya di putusannya, meskipun si tergugat minta supaya hubungan
Pas putri ini tetap bertahan, hubungan keluarga ini tetap bertahan, tapi sang penggugat nampaknya sudah sangat tidak tahan dengan kelakuan sang tergugat, yaitu sang istri. Sehingga akhirnya atas dasar pertimbangan hakim, hubungan kawinan tersebut putus melalui perceraian. Jadi apakah itu happy ending atau sad ending? Sebenarnya semua ini gara-gara siapa nih? Sebenarnya semua gara-gara Samsul ya. Kejar Samsul. Iya emang. Nah ini gue mau bahas dulu nih drama sejenak nih dikit nih. Kalau misalnya, kan kalau yang perempuan ngerebut laki-laki orang kan sebetulnya pelakor. Waduh, gue disconnect. Halo? Halo? Halo. Oh iya, gue disconnect terusan. Oke, nah kan misalnya untuk perempuan yang merebut laki-laki orang kan sebetulnya pelakor. Nah kalau laki-laki yang merebut perempuan, istri orang itu sebutnya apa? Pepekor? Pepeor? Kandal. Kadal. Apa ya? Gue nggak tahu sih sebenarnya. Aligator, Pak, aligator, Pak. Jadi buaya itu universal berarti. Mau buka mic. Mungkin mau ada pendapat? Langsung tutup mic. Oke, kalau untuk sementara itu dulu paling. Itu cuma singkat doang. Itu bakal kita lanjut lagi ke yang putusan kedua sama Rido. Lalu kita diskusi secara keseluruhan seperti biasa di sesi berikutnya.